Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini seperti judulnya dan seperti yang kalian lihat di sini, akhirnya ada lagi yang mau aku unboxing dan sekalian review kali ya gitu. Jadi, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, without further ado, jadi mungkin kita unboxing dulu kali ya, berarti chit-chat dan review-review sedikit gitu ngebahas tentang tasnya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi ini tasnya. Kalian bisa lihat ya, ini Kelly. Ini tuh Kelly 32 dengan letternya itu box dan gold hardware pastinya. Ya ampun, ini perpaduannya menurut aku kayak klasik banget ya dan mewah banget gitu kelihatannya tuh kayak wow gitu. Dan sebelum kita lanjut ke tasnya, aku mau liatin dulu apa aja yang datang dari tas Hermes vintage ini. Jadi yang pertama dia tuh ada tandangan box gitu ya, terus ada dashboardnya juga. Ini juga dashboardnya kelihatan banget ya kalau di vintage karena warnanya tuh orange gitu ya. Terus dia juga datang dengan ini ada clochette-nya dan juga kuncinya dan ada gemboknya juga. Tuh sebenarnya kedatangannya dengan itu aja sih. Cuman aku tuh kemarin nambah bikin di bag spa gitu untuk strapnya nih kayak gini. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalnya Kelly nggak pakai strap tuh kayak kurang gitu. Nah, kita masuk ke spesifikasi tasnya kali ya. Jadi ini tuh yang aku bilang, ini Hermes Kelly 32 dan yaitu stemnya J Circle gitu ya, which is itu tahun sekitar 40 tahun lalu deh, pokoknya 1900 something gitu. Tua banget, udah 40 tahun coba. Dan kayak gini, aduh penampakannya gold hardware-nya juga mencolok banget ya gitu. Dan dia tuh shiny banget gitu loh, belum oksidasi. Tapi kalau misalkan untuk yang gemboknya ini, dia udah oksidasi. Dan itu menurut aku wajar banget sih, udah 40 tahun, yes. Coba kita buka dalamnya. Nah ini dalamnya juga masih mulus gitu ya, menurut aku masih struktur banget dan bersih gitu dalamnya tuh. Menurut aku sih ini nggak kayak tas 40 tahun ya. Nah, aku bahas kulitnya dulu kan ya, karena menurut aku box letter ini tuh kulit yang paling jarang untuk aku lihat pribadi gitu ya di RWS yang ada di sekarang gitu. Menurut aku ini tuh dia tuh kan structure banget ya karena dia tuh Celine gitu. Dan si kulit box ini tuh mulus pol gitu ya. Menurut aku tuh kayak rasanya tuh kayak megang butter gitu. Jadi ada kekenyalannya gitu ya, tapi nggak yang lembek banget gitu kayak Togo. Terus untuk ukuran 40 tahun ini tuh masih oke banget kulitnya gitu ya, nggak ada yang crack gitu ya, which is berarti dia tuh kulitnya tuh masih moist gitu loh, belum kering gitu. Sama juga kayak kulit manusia nih. Kita biasanya kalau misalnya udah makin tua gitu ya pasti kulit makin kering kan ya, sedangkan ini tuh masih supple gitu, masih cang kulitnya, belum ada yang kendor. Ngomongin kulit aku jadi kayak kepikiran juga nih, aku hari ini belum pakai body lotion gitu ya, jangan sampai nanti aku 40 tahun lagi kulitnya kering dan crack, masa kalah sama tas gitu kan. Jadi kayaknya lebih baik kita pakai lotion dulu nih sebelum lanjut ke reviewnya. Nah biar cepet aku langsung ambil lotion yang ada di meja rias aku aja. Ini ada dua, kebetulan emang lagi pakai juga. Ini yang Freshy sama yang romansanya punya Scarlett. Bingung nih mau pakai yang mana karena keduanya juga salah dua ya berarti wangi yang aku suka juga gitu dari beberapa lotionnya Scarlett. Kalau menurut aku beda sih antara kedua ini, walaupun emang fungsinya sama ya, yang pasti untuk ngelembapin, terus juga untuk mencerahkan karena dia juga ada glutathione sama vitamin E-nya gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting juga wanginya gitu, karena biasanya aku suka pakainya tuh sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya aku nggak bisa bilang ini lebih bagus yang mana ya, karena tentunya sesuai dengan preferensi masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu suka yang floral banget gitu ya, floral tok gitu ya, mungkin bisa pakai yang romansa ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen lebih fresh gitu ya, ada citrus-citrusnya dan menurut aku sedikit lebih mewah gitu ya, mungkin bisa pakai yang freshy ini gitu. Atau bahkan punya dua-duanya, kayak romansa itu untuk pagi misalnya, tapi sedangkan kalau yang fresh itu untuk keluar untuk malam hari kayak gitu.
pakai dua-duanya aja kali ya, biar kayak bisa ngeliatin sekalian teksturnya. Nah yang kiri aku mau pakai yang romansa, terus yang kanan aku mau pakai yang freshy. Agak beda sih ya, kalau yang freshy tuh warnanya tuh agak-agak kuning orange gitu, sedangkan kalau yang romansa tuh putih gitu. Tapi dua-duanya sih sama ya, sama-sama bikin kulit lebih cerah dan juga lebih lembab juga gitu ya. Tapi bukan yang putih keabu-abuan gitu, karena hasilnya juga nggak yang langsung ngeblok putih gitu sih, karena menurut aku. Jangan lupa nih pakai di nadi juga, jadi kalau misalnya nanti habis ini kamu pakai parfum gitu ya, nah wangi itu bisa lebih nempel di nadi. Wah ini wanginya wangi banget sih ini dua-duanya. Tuh, kelihatan kan kayak lebih glowing gitu, padahal tadi aku cuma pakai satu pump doang. Dan glowingnya tuh bukan yang basah atau lengket gitu ya, tapi emang moist gitu sih aku rasain. Nah walaupun hasilnya sekarang kulit aku udah lebih lembab gitu ya, tapi tentunya lebih maksimal lagi kalau misalnya kamu pakai serangkaiannya gitu. Kayak aku dulu pakai yang shower scrubnya, sabun mandinya gitu ya. Terus kalau misalnya kamu lebih rajin lagi, bisa tambahin pakai body scrubnya misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, supaya daki-dakinya tuh keangkat gitu ya, baru pakai si lotionnya. Oke. Ya ini wangi banget seruangan gitu ya, udah pakai lotionnya jadi nggak minder sama tasnya gitu ya, udah sama-sama glowing. Karena ini tasnya glowing banget kan tuh, dia tuh mantulin cahaya banget karena si tasnya tuh nggak ada teksturnya gitu. Biasanya kalau kulit tonggo ataupun kulit Epsom gitu ya, ini kan ada teksturnya ya, kayak bulat-bulat kulit jeruk gitu, dan itu mulus banget, jadi gampang scratch gitu. Tapi setahu aku baca review-reviewnya, ternyata kalau misalnya kulit box ini tuh kalau misalnya udah scratch atau ada beret, setelah beberapa tahun ada kemungkinan bisa kembali mulus gitu, dengan cara dia tuh dihangatkan pakai suhu tubuh kita tuh bisa gitu. Jadi kayak nanti tuh di usap-usap gini aja gitu, di tap-tap gitu sampai si kulitnya melebur kembali gitu. Jadi menurut aku, tadi aku bilang si kulit ini tuh kayak butter gitu ya, dia tuh bisa melebur kembali. Nah untuk tas ini sendiri aku belinya dari online shop Jepang gitu ya. Jadi aku ibaratnya beli dari luar negeri karena di Indonesia tuh jarang ya dan susah nyari tas-tas vintage kayak gini yang kondisinya tuh masih bagus. Kalaupun ada, itu harganya bisa melambung banget. Beberapa pilihan online shop dari Jepang yang menurut aku bisa dipilih itu mulai dari Rakuten, Shopping Yahoo, terus juga ada Mercari gitu. Nah, memang kalau beli dari luar negeri pasti ada pajak dan bea cukainya juga ya. Ini tuh aku bayar harga aslinya kalau nggak salah ya sekitar 60-an gitu. Dan setelah pajak dan juga bea cukai itu harga jadi 70-an gitu. Jadi lumayan pricey ya pajaknya, cuman masih menurut aku masih lebih murah dibandingin sama di Indonesia gitu. Kalau teman-teman ada yang mau beli dari Jepang juga, mungkin gak cuma tas ya, entah itu aksesoris ataupun apapun gitu ya, mungkin bisa lewat aku juga, karena alhamdulillah pernah nyobain beli ini dan oke, jadi siapa tahu aku bisa membantu kalian gitu. Nah overall apakah aku rekomendasiin ini? Menurut aku cukup rekomendasiin gitu, apalagi kalau misalnya kamu pemula dan budgetnya masih minim gitu ya. Pinter-pinter ataupun sering-sering browsing aja sih supaya kalian tahu harga pasarannya berapa. Terus kalau misalnya kalian wondering, kayaknya aku sering banget review tas gitu ya. Ini out of topic sih, karena sebenarnya aku nggak punya semua tasnya itu, jadi aku beli terus aku kadang-kadang suka jual lagi kalau misalnya bosan gitu, supaya aku bisa cobain berbagai macam model tas gitu, karena kan aku suka sama tas kayak gini ya, jadi aku tuh pengen nyobain berbagai model gitu. Nah itu dia tadi review dan unboxing aku tentang si tas ini, si cantik ini. Semoga kalian suka dan terbantu kalau misalnya emang kamu lagi cari-cari review tas tentang yang Hermes vintage kayak ini. Makasih banyak ya udah nonton. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan lebih lanjut tentang tasnya ataupun secara general gitu ya, boleh banget ditanyain di kolom komentar. Kalau dari video ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel aku. Dan makasih banyak udah nonton. See you next time. Bye!